fosil, itu kemungkinan mereka menghasilkan suara yang lebih kenceng, menghasilkan suara yang lebih tinggi. Jadi kayak ada semacam pipa gitu yang jumlahnya tuh 3 pasang dan nyambung sampai ke bagian. Kita bahas dino-dinoan lagi. Udah lama kayaknya ya. Terakhir kita bahas dino tuh kan kalau nggak salah yang ini ya, yang kenapa di Indonesia nggak ada dino. Marketing. Nah sekarang yang mau gue bahas nih, ini sebenarnya pertanyaan gue dari waktu bocah. Waktu gue pertama kali nonton Jurassic Park. Pas T-Rex-nya meraung tuh, gue tuh langsung, lah katanya dino udah punah. Kok tahu suaranya kayak gitu? Suara Velociraptor juga tahu suaranya kayak gitu tuh dari mana coba? Yang yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas gimana ilmuwan bisa tahu suara dinosaurus. Terus suara-suara dino yang di film-film itu sebenarnya udah tepat apa belum nih secara saintifik? Atau ternyata beda banget? Di Learning by Googling. Oke, sebenarnya setelah gue baca-baca tentang suara dino nih, para ilmuwan sendiri tuh ternyata nggak yakin gimana sebenarnya suara dinosaurus ini. Bahkan bisa dibilang, rekonstruksi suara binatang purba, khususnya dinosaurus, itu tuh hampir mustahil. Kenapa gitu? Simpelnya karena laring atau kotak suara, organ di makhluk hidup yang fungsinya ngasilin suara, itu tuh tergolong jaringan lunak. Jadi nggak kayak tulang yang bisa jadi fosil, jaringan lunak di makhluk hidup itu tuh bakal terurai di tanah nggak lama setelah mereka mati dan terkubur. Dan karena hampir semua fosil dino yang ditemuin tuh cuma kerangkanya aja, itu juga jarang banget yang ditemuin dalam kondisi lengkap, jadinya ya ilmuwan sampai sekarang pun masih kesulitan buat ngereka ulang gimana sebenarnya suara dinosaurus. Kalau menurut Britannica, sejauh ini suara-suara dino yang diperkirakan sama ilmuwan itu ya paling sebatas asumsi. Karena patokannya kan kayak yang kita tahu, semua binatang itu kan bersuara ya. Jadi dino juga pasti bersuara. Apalagi beberapa dinosaurus kan diketahui emang punya kekerabatan yang deket banget sama binatang-binatang sekarang. Kayak reptil sama burung. Terus mereka juga punya struktur tubuh yang mirip. Nah, karena faktor-faktor tadi, makanya para ilmuwan yakin kalau dinosaurus juga sama kayak reptil, sama kayak burung. Sama-sama bisa ngeluarin suara. Tapi masalahnya belum ketahuan nih suaranya kayak gimana. It's kind of simple to think that maybe this lineage of dinosaurs evolved some sort of a vocal organ because it's happened independently in different animal lineages, such as gecko lizards have vocal organs, crocodilians have vocal organs, and birds have vocal organs. But they all developed independent of each other. So it's not off the wall to think that this dinosaur did as well. Untungnya, dengan metode penelitian yang semakin berkembang dan bantuan teknologi yang makin canggih juga, akhirnya sekarang para ilmuwan, para ahli paleontologi, mereka tuh pelan-pelan mulai bisa memperkirakan gimana nih suara dinosaurus. Dan di antara dino-dino yang ada, yang suaranya berhasil diteliti sama para ilmuwan adalah Parasaurolophus. Lu tahu dong dino ini dong. Biasa orang tahu bentuknya nggak tahu namanya nih. Tapi ya emang wajar sih kalau orang ingat bentuknya, soalnya kan ciri-ciri dia nih emang unik banget ya. Kepalanya tuh ada jambulnya gitu, yang ke belakang gitu. Dan Parasaurolophus ini, dia ini masuk ke keluarga Hadrosaurus. Masuk ke keluarga dino berparuh bebek. Nah, kalau menurut BBC, berdasarkan sebuah fosil tengkorak Parasaurolophus di New Mexico Museum of Natural History and Science, fosil yang kondisinya nih hampir lengkap, dari situ diketahui kalau jambul Parasaurolophus ini tuh ternyata punya rongga. Jadi kayak ada semacam pipa gitu yang jumlahnya tuh 3 pasang dan nyambung sampai ke bagian hidungnya Parasaurolophus. Dan dari temuan inilah, para ilmuwan nyoba ngambil gambaran yang lebih detail dengan cara nge-scan tengkorak si Parasaurolophus tadi. Terus hasil scanannya disimulasiin pakai komputer buat ngerekonstruksi suaranya. Hasilnya gimana? Nah ini nih yang menurut gua gila nih. Kalau menurut Tom Williamson, kurator paleontologi di New Mexico Museum of Natural History and Science, sekaligus salah satu anggota tim yang nemuin fosil Parasaurolophus tadi, dia bilang suara yang dihasilin dari rekonstruksi ini tuh kurang lebih kayak semacam suara geraman gitu. Geraman-geraman berfrekuensi rendah yang menggema. Mirip kayak dengkurannya burung kasuari, tapi lebih rendah dan lebih kenceng suaranya. Nah, kalau lo ingat, ini bisa dilihat juga nih, kasuari kan ada jambulnya juga ya. Dan lo bayangin deh, jambul kasuari aja yang cuma segini tuh bisa ngasilin suara kayak gini. Tuh, kayak gitu suaranya. Terus sekarang kita lihat jambulnya Parasaurolophus. Gimana? Kebayang dong kira-kira suaranya bakal kayak gimana nih?
Menanggapi suara ini, Tom Williamson sendiri juga bilang, "Aku masih ingat betapa kami dibuat merinding saat pertama kali mendengarnya. Suaranya seperti dari dunia yang berbeda. Kami bisa dengan mudah membayangkan bagaimana suasana hutan di zaman kapur, dengan suasana berkabut dan suara geraman yang menggema di sekitar. Begitu menyeramkan." Oh iya, dari hasil rekonstruksi ini juga, Tom sama timnya tuh berkesimpulan kalau para Saurolophus ini tuh nggak butuh organ suara kayak laring buat menghasilkan suara geraman tadi. Jadi, kalaupun para Saurolophus ini dulunya beneran nggak punya organ suara kayak binatang-binatang sekarang, tapi para ilmuwan ini yakin kalau para Saurolophus ini tetap bisa menghasilkan suara. Dan kemungkinan besar fitur ini tuh nggak cuma ada di para Saurolophus ya. Beberapa genus Hadrosaurus lain kayak Lambeosaurus misalnya, itu juga kemungkinan besar bisa ngasilin suara geraman dari jambul di kepalanya tanpa perlu laring. This is George, the Lambeosaurus. You'll also notice the large bump or cranial crest on his head. It's hollow and thought to have been used for social functions such as recognition and noise making. Nah, kayak yang tadi gue bilang di awal nih, kalau kita ngomongin suara dinosaurus, salah satu yang paling ikonik itu kan aumannya T-Rex ya di film Jurassic Park. Sayangnya nih, kemungkinan besar dinosaurus, khususnya teropoda kayak T-Rex, kemungkinan besar mereka tuh nggak pernah ngeluarin suara auman kayak di film. Terus suara aslinya kayak apa? Nah ini nih, jadi di pertengahan tahun 2000-an, Julia Clark, seorang paleontolog dari University of Texas, dia nih berhasil nemuin kepingan puzzle yang kemungkinan besar jadi jawaban gimana nih kira-kira suara dinosaurus. Jadi waktu itu dia sama timnya tuh lagi melakukan penelitian mendetail ke sebuah fosil Vegafish iai yang ada di dalam batu. Vegafish iai sendiri ini tuh tergolong avian dinosaurus. Tergolong jenis dinosaurus unggas yang hidup di akhir zaman Cretaceous. Nah di situ setelah timnya Julia ini melakukan CT scan, mereka langsung kaget nih. Karena mereka nemuin cincin syrinx di bagian leher fosil ini. Apa tuh syrinx? Syrinx ini adalah bagian pangkal trakea burung yang fungsinya tuh buat menghasilkan suara. Bentuknya tuh kayak cincin-cincin lingkaran gitu. Nah dari sinilah Julia dan timnya jadi dapat temuan kalau syrinx tuh ternyata udah ada dari zaman dulu. Udah muncul di binatang-binatang di zaman dinosaurus. Dan di sini Julia juga yakin kalau syrinx ini tuh nggak cuma berkembang di dino-dino unggas, enggak. Dia yakin syrinx ini juga berkembang di dinosaurus non-unggas, khususnya teropoda. Iya, jadi T-Rex, salah satu teropoda dari masa akhir Cretaceous, yang selama ini kita taunya dia tuh mengaum kayak singa gitu, itu kemungkinan besar dia tuh sebenarnya malah ngeluarin suara mirip-mirip kayak burung. Tapi bukan berkicau ya, bukan berarti berkicau nih. Terus kayak apa? Nah, buat lebih detailnya, di sini Julia ngegarisbawahin kalau suara yang dihasilkan sama T-Rex dan kerabat-kerabat teropodanya itu kemungkinan besar mirip kayak suara tekukur burung merpati. Atau mirip juga kayak suara, apa ini bilangnya ya? Kalau bahasa Inggrisnya tuh suara boomingnya burung unta. Lu tahu gak sih suara burung unta kalau lagi nge-boom tuh yang kayak gini nih? Nah, kira-kira kayak gitu tuh cara Dino ngeluarin suaranya. Jadi Julia Clark nih ngeduga Dino tuh dulunya menghasilkan suara dengan cara vokalisasi mulut tertutup. Jadi beda sama burung kicau yang bisa ngasilin suara nyaring dengan cara niupin udara lewat syrinx tadi, burung merpati dan burung unta, termasuk di sini kemungkinan T-Rex, mereka nih menghasilkan suara dengan cara ngegembungin tenggorokan mereka. Dan selain burung-burung tadi, ternyata cara ini juga dilakukan sama keluarga buaya. Jadi keluarga buaya tuh mereka juga sering ngeluarin suara dengan mulut tertutup dan ngegembungin lehernya. Gimana? Yang buaya-buaya nih, apa bener begitu Anda mengeluarkan suaranya? Dan faktor ini juga lah yang kemudian bikin Julia makin yakin kalau dinosaurus tuh kemungkinan ya dulunya punya syrinx juga. Dan mereka ngeluarin suara dengan cara yang sama. Dengan vokalisasi mulut tertutup. Dan menghasilkan suara berfrekuensi rendah yang mirip dengkuran atau geraman. Gimana tuh berarti tuh suara itu? Gini kali ya.
Terus selain nyari penjelasan dari organ yang menghasilkan suara, paleontolog juga biasanya mereka tuh neliti bagian telinga buat nganalisa gimana sebenarnya suara dinosaurus. Nah, bingung kan lu? Yang dicari suaranya bagaimana, tapi kok yang diteliti telinganya nih. Jadi kalau menurut Phil Manning, profesor sejarah alam di University of Manchester, dia bilang tulang sanggurdi di telinga tuh bisa jadi merupakan salah satu kunci utama buat memahami gimana suara yang dihasilkan sama dinosaurus. Kalau menurut Profesor Phil, ukuran tulang sanggurdi yang lebih besar itu tuh bakal bikin telinga lebih peka sama suara frekuensi rendah. Sedangkan tulang sanggurdi yang lebih kecil, ini nih bakal lebih peka sama suara frekuensi tinggi. Nah dari sini kan berarti ketahuan ya. Dino-dino yang ukurannya besar itu kemungkinan frekuensi suaranya tuh lebih rendah. Karena tulang sanggurdi mereka kan lebih besar. Sementara dino-dino yang lebih kecil itu kemungkinan mereka menghasilkan suara yang lebih kenceng, menghasilkan suara yang lebih tinggi. Karena tulang sanggurdi mereka kan lebih kecil ya. Bisa ketahuan dari situ juga ternyata ya. Dan selain tulang sanggurdi, fitur di telinga dinosaurus yang juga menarik perhatian dan ngasih gambaran gimana dinosaurus ini berkomunikasi adalah saluran koklea. Atau kalau di manusia tuh istilahnya rumah siput. Kalau menurut Steve Bruseit, profesor paleontologi dan evolusi di University of Edinburgh, dia bilang dinosaurus tuh ternyata ngalamin evolusi yang bikin kokleanya tuh relatif memanjang. Dan masih menurut Profesor Steve, makin panjangnya koklea di dinosaurus ini tuh nandain kalau mereka jadi peka sama lebih banyak rentang frekuensi suara. Bahkan nih, salah satu spesies Tyrannosaurus yang namanya Timurlengnia yotica, itu tuh diketahui punya koklea yang lebih panjang dari kebanyakan dino-dino lainnya. The newly discovered species named Timurlengia utica lived about 90 million years ago in today's Uzbekistan. They found the species' skull was much smaller than that of T-Rex, indicating it did not grow to the same enormous size. However, key features of Timurlengia's skull, like large inner ear, reveal that it had developed keen senses and cognitive abilities, including the ability to hear low-frequency sounds. Timurlengia was about the size of a horse and could weigh up to 250 kilograms. Terus edannya lagi, kalau menurut Bart Anjan-Buller, seorang associate kurator paleontologi vertebrata di Peabody Museum of Natural History di Yale University, dia bilang setelah dia sama timnya neliti banyak fosil Archosaurus, dia nemuin kalau pemanjangan koklea ini tuh ternyata berfungsi sebagai alat parenting dinosaurus. Kok jadi parenting? Jadi gini, karena mereka punya koklea yang panjang, para Archosaurus ini tuh jadi peka sama suara berfrekuensi tinggi. Dan menurut Buller, satu-satunya alasan yang masuk akal kenapa koklea mereka ini panjang adalah karena bayi-bayi Archosaurus ini bakal ngeluarin suara melengking. Jadi itu alasan kenapa koklea mereka panjang. Biar bisa ngedenger suara anak-anaknya. Agak-agak terharu loh gue dengernya. Iya, jadi suara anak-anak Archosaurus atau dinosaurus lainnya juga itu tuh kemungkinan mirip kayak suara bayi buaya atau mirip juga kayak suara bayi burung yang bakal lebih melengking. Dan karena para orang tuanya ini butuh peka sama suara melengking, makanya lama-kelamaan koklea mereka tuh berevolusi jadi makin panjang. Dan dengan koklea yang makin panjang ini, mereka jadi makin peka ke banyak suara. Dan akhirnya telinga mereka pun jadi lebih optimal. Dan di sini nggak cuma buat ngedengerin anak-anaknya ya, ini juga optimal buat berburu maupun menghindari predator. Tapi gimana nih kalau menurut lu nih, lu setuju sama temuan-temuan ini atau lu yakin suara dino tuh khususnya T-Rex di sini suaranya tuh mengaum kayak di film-film? Yang mana nih menurut lu nih? Silakan komen. Oke, sekian dari gue kali ini tentang gimana ilmuwan bisa tahu suara dino sebenarnya. Ya, walaupun so far tuh masih sebatas asumsi-asumsi ya, cuma makin canggih sih ini sih cara-caranya sih. Semoga makin mendekati suara aslinya lah ya temuan-temuannya ya. Kalau lo merevisi kalau gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.